Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Media Channel dimanapun berada, kali ini kami ingin mengajak kita semua untuk menelusuri jejak sejarah Islam di kota yang dijuluki Kota Seribu Curug. Letaknya di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Di kota ini terdapat jejak sejarah Islam yang cukup tersohor dan menarik untuk kita saksikan. Dan di tempat ini terdapat masjid dan makam Wali Perkasa, serta sebuah kesenian Islam yang cukup langka yang bernama Brayan. Dan hanya ada di tempat ini, tepatnya di Bumi Cahyana atau Karangmoncol. Semoga menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai kota seribu curug saja, tetapi juga kota yang menyimpan sejarah penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Terdapat salah satu wisata religi yang cukup populer dan tersohor di Kabupaten Purbalingga, yaitu Masjid dan Makam Wali Perkasa. Kedua tempat wisata religi tersebut berlokasi di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Masjid dan Makam Wali Perkasa menjadi saksi bisu sejarah penyebaran agama Islam pada zaman Wali Songo abad ke-15, khususnya di daerah Karangmoncol. Gelar Wali Perkasa diambil dari tokoh Islam terkemuka asli Purbalingga, yaitu Syekh Makdum Wali Perkasa yang telah berjasa dalam memperjuangkan daerah Pekiringan. Syekh Makdum Wali Perkasa adalah tokoh penguasa Bumi Cahyana atau Karangmoncol sebagai penerus perjuangan Syekh Makdum Usen yang merupakan kakeknya sendiri. Syekh Makdum Wali Perkasa hidup di zaman Kesultanan Demak dan menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam membantu para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Nama beliau tercantum dalam piagam Sultan Demak Bintoro yang mengukuhkan Bumi Cahyana sebagai peperdikane Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wilayah yang berotonom khusus. Syekh Makdum Wali Perkasa turut serta berjasa dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Hal ini tidak terlepas dari adanya permintaan Sultan Demak pasca penyerahan piagam tersebut. Pada saat itu, beliau ditugaskan untuk melengkapi kekurangan sebuah saka guru sebagai tiang penyangga Masjid Agung Demak. Saka guru yang tercantum nama Sunan Kalijaga sebenarnya merupakan hasil karya, kolaborasi, dan kerjasama antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Makdum Wali Perkasa. Ketika proses pembangunan saka guru tersebut, ternyata masih kekurangan kayu gelondongan besar. Alasan itulah yang mendasari Sultan Demak meminta bantuan Syekh Makdum Wali Perkasa guna menyelesaikan masalah tersebut. Saat proses pembangunan Masjid Agung Demak memasuki tahap akhir, Sultan Demak, yakni Raden Patah dan semua Wali Songo berkumpul guna melakukan pengecekan akhir. Ada satu masalah yang mereka temukan, yaitu arah kiblat masjid yang menceng atau tidak tepat sesuai Ka'bah. Dan pada akhirnya Syekh Makdum Wali Perkasa diminta bantuannya kembali, dan beliau menyanggupinya. Atas berkat ikhtiar dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Makdum Wali Perkasa akhirnya mampu meluruskan arah kiblat Masjid Agung Demak sesuai arah Ka'bah. Atas jasanya tersebut, Raden Patah memberikan suatu serat kekancingan kepada beliau dan menganugerahkan gelar khusus sebagai Wali Perkasa atau Wali yang Perkasa. Raden Patah memberikan mandat kepadanya atas daerah asalnya, yakni Bumi Cahyana atau Karangmoncol, sebagai tempat
peperdikani Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari segala pajak dan intervensi Kesultanan Demak. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam serat kekancingan Sultan Demak dan diabadikan dalam bentuk tulisan marmer yang terletak di depan makam Syekh Makdum Wali Perkasa. Brayan merupakan sebuah kesenian yang bernapaskan Islam warisan daripada pemimpin Rajawana Syekh Makdum Hussein. Beliau adalah kakek daripada Syekh Makdum Wali Perkasa. Menurut peneliti sejarah Purbalingga, dahulu kala Rajawana bersahabat erat dengan kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun setelah Pakuan Pajajaran berkoalisi dengan Portugis untuk menyerang Sunda Kelapa, hubungan antara Rajawana dengan Pakuan Pajajaran melemah. Setelah itu, Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono mengutus Fathahilah untuk merebut kembali Sunda Kelapa. Usaha Fathahilah membuahkan hasil, yakni berhasil merebut kembali Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527 yang sampai saat ini masih diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Lalu, prajurit-prajurit yang masih bersimpati kepada Pajajaran dikirim menuju Rajawana untuk menangkap pemimpin Rajawana Syekh Makdum Hussein. Syekh Makdum Hussein adalah salah satu penyebar agama Islam di Purbalingga. Beliau mempunyai pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Cahyana. Beliau memerintahkan para santri wanita pondok pesantrennya untuk menabuh terbang atau rebana. Bersamaan dengan bunyi rebana tersebut, datanglah tawon gung yang selanjutnya mengeroyok para prajurit tersebut hingga lari tunggang langgang. Kebudayaan menabuh terbang tersebut dinamakan Brayan. Brayan biasanya terdiri dari 9 hingga 15 wanita, dengan satu orang menjadi rubiah. Rubiah adalah seorang yang menabuh terbang atau rebana yang besar. Rubiah tidak boleh asal-asalan, syaratnya harus merupakan keturunan dari Syekh Makdum Hussein. Jadi, rubiah ini diwarisan turun-temurun. Adapun macam-macam rubiah, ada rubiah bekti, rubiah esa, rubiah kembang, rubiah bodol, rubiah lombor, rubiah raja, dan rubiah rojak. Menurut peneliti sejarah Purbalingga, sebenarnya Hadroh dan Brayan hampir sama. Perbedaannya terletak pada personelnya saja. Personel Brayan merupakan wanita-wanita yang masih suci atau belum menikah. Namun itu hanya ada di zaman dulu. Sekarang personelnya kebanyakan sudah menikah. Hal ini karena kesulitan regenerasi. Dalam kebudayaan Brayan, saat rubiah memainkan terbang, personel yang lain melantunkan syair Brayan yang bernuansa Islami. Pada saat pembukaan, Brayan dibuka dengan bacaan tahlil. Brayan biasanya diundang dalam acara-acara besar Islam, acara-acara sakral seperti upacara kelahiran dan acara-acara tahlilan dan lain sebagainya. Untuk menghormati para personel Brayan,
Biasanya disediakan berbagai macam makanan dan minuman. Namun hal ini bukan untuk kebutuhan sesajen, murni untuk dikonsumsi para personil Berayen. Sampai saat ini Berayen masih eksis di Purbalingga, khususnya di Desa Rajawana dan Cahyana. Dan inilah kesenian Berayen tersebut yang telah diwariskan oleh Syekh Makdum Hussein, kakek daripada Syekh Makdum Wali Perkasa, yang tetap eksis dan dilestarikan sampai saat ini. Orang masalah
jam Iya. orang ngantuk. Awan-awan ini. Anggil mangi-mangi lah buk. Kebule Orang ngantuk kok enggak. Kita
Dia mari langsung gawa yang belum sampai ikut siangnya. Dia mau nonton. Iya. Awal terpasang saya beneran masa ya. Pintar. Alhamdulillah kayu yang diparingi sehat. Amin. Yoga
sarapan. Apa? Kowe sama Wes. Mau besok kan mau. Kamu kampenya Sarapan nih. khususnya Betawi. Betul itu.
Ya, Agustusan tahun baruan. Rame. Apa maju? Kenapa apa maju? Lapangannya maju.
bagusnya apa? Makam Syekh Makdum Wali Perkasa berada tepat di belakang Masjid Wali Perkasa. Pada tahun 2018, Masjid dan Makam Syekh Makdum Wali Perkasa telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Masjid Wali Perkasa didirikan setelah selesainya pembangunan Masjid Agung Demak sebagai tempat dakwah beliau Syekh Makdum Wali Perkasa menyebarkan agama Islam. Demikianlah sekilas mengenai sejarah Masjid dan Makam Syekh Makdum Wali Perkasa yang terletak di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dua peninggalan tersebut menjadi bukti adanya penyebaran agama Islam di tanah Purbalingga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.